Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Teruslah dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta tekan tanda lonceng agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Lakukan 3 hal ini saat hidupmu sedang terpuruk. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, ketika masalah hidup datang menerpa dan terlalu berat untuk kita hadapi, maka kita seperti tidak memiliki gairah untuk menjalani kehidupan ini lagi. Itulah sebabnya banyak orang yang memilih untuk mengakhiri hidup mereka daripada menghadapi persoalan yang datang. Tetapi sebagai pengikut Kristus, kita seharusnya memiliki gaya hidup yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Sebab kita telah diselamatkan, diberikan kuasa untuk mengalahkan musuh, dan diberikan roh penolong agar bisa tangguh menghadapi keadaan dunia yang berpotensi menjatuhkan kita. Oleh karena itu, ada 3 prinsip yang harus kita terapkan agar hidup kita tidak terus terpuruk. Prinsip yang pertama adalah diam di kaki Tuhan. Ratapan 3 ayat 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, jangan terlalu banyak membicarakan masalah yang kita hadapi, apalagi kepada orang-orang yang tidak tepat. Sebab di luar sana banyak orang-orang yang hanya akan tersenyum dan mengucilkan kita saat kita menceritakan masalah hidup kita. Sekalipun nampaknya mereka mendengarkan dan mengerti. Gunakan lebih banyak waktu berdiam diri dalam hadirat Tuhan dan menantikan pertolongan Tuhan yang tepat waktu. Kemudian prinsip yang kedua, berpikir positif. Saudaraku yang saya kasihi, ketakutan dan kekhawatiran itu terkadang membuat kita tidak dapat berpikir positif, sehingga membuat kita tidak dapat berpikir dengan logis. Segala sesuatu yang didasari dari pemikiran yang positif tentu akan menghasilkan yang baik pula. Jika kita memandang persoalan hidup yang kita alami dari sisi positif, akan membuat kita mudah untuk menemukan jalan keluar, bahkan membuat kita dapat tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita memiliki pemikiran yang positif, maka kita akan tetap melanjutkan kehidupan yang kita jalani dengan penuh semangat, harapan, dan ucapan syukur. Berbeda halnya jika kita berpikir negatif. Berpikir negatif akan membuat kita tidak dapat berpikir secara logis lagi dan akan menimbulkan rasa sedih serta tertekan.
Jika kita selalu memandang segala sesuatu dari sisi negatifnya saja, maka kita akan menjadi khawatir, bahkan tidak akan mampu untuk mengucap syukur atas apa yang kita miliki. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan dalam Mazmur 55 ayat 2, "Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah." Saudaraku yang saya kasihi, tidak banyak juga di antara kita ketika kita tidak mampu berpikir dengan logis dan pikiran yang positif dalam menghadapi persoalan, justru memilih untuk mengakhiri hidup karena menganggap bahwa itu merupakan pilihan yang tepat. Jadi saudaraku yang saya kasihi, firman Tuhan hari ini menasehati kita agar jangan meratapi diri terlalu lama. Bangkitlah dari keterpurukan dan tanamkan hal-hal yang membangun dan positif, karena kita memiliki Allah yang besar. Sebab apa yang kita pikirkan, seperti itulah diri kita. Mari memakai kacamata Tuhan dalam melihat diri kita sebagai ciptaan yang mulia dan berharga. Kemudian prinsip yang ketiga, jangan marah kepada Tuhan dan orang lain. Yakobus 1 ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudaraku yang saya kasihi, mungkin keterpurukan yang kita hadapi disebabkan oleh kejahatan orang lain, sehingga membuat kita marah kepada orang lain dan juga kepada Tuhan. Namun, yang harus kita ingat adalah bahwa tidak ada yang dapat kita lakukan dalam kondisi marah, karena hati yang panas hanya akan menimbulkan luka baru dalam keputusan yang akan kita ambil. Redakan amarah kita dan berusahalah berdamai dengan diri sendiri, dengan keadaan, dengan Tuhan, dan dengan orang lain. Kunci awal pemulihan adalah belajar mengampuni diri sendiri dan orang lain, serta tidak menyalahkan Tuhan. Jika kita mampu melakukan semua hal itu, maka kita akan melihat ujungnya pasti akan mendatangkan damai sejahtera yang berkelimpahan, dan Tuhan akan segera membalikkan keadaan kita sekarang. Jadi saudaraku yang saya kasihi, ada 3 prinsip yang harus kita lakukan saat kita terpuruk. Yang pertama, diam di kaki Tuhan sambil menanti pertolongan Tuhan. Yang kedua, berpikirlah positif. Dan yang ketiga, jangan marah kepada Tuhan atau kepada orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang telah menguatkan kami untuk kami tidak larut dalam keterpurukan. Tolonglah kami Tuhan, agar kami tidak mudah menyerah dan tidak putus asa saat kami mengalami keterpurukan. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang indah dan mulia bagi kami anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang lebih besar dari segala masalah kami. Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Kami percaya, sungguh tidak pernah terlambat pertolongan-Mu. Waktu-Mu adalah yang terbaik. Kami mau pegang teguh janji-Mu. Kami mau bangkit dari keterpurukan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ya Bapa, kami bersyukur buat sepanjang hari ini, buat segala berkat yang telah Engkau berikan bagi kami. Ampunilah akan kesalahan kami
sekiranya kami telah berbuat salah, baik sengaja maupun tidak sengaja. Malam hari ini kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kalau sebentar kami akan beristirahat, biarlah kami boleh beristirahat dengan nyenyak. Lindungilah kami sepanjang malam hari ini. Kelilingi kami dengan pasukan malaikat surgamu, dan bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan kami boleh menggunakan tubuh ini kembali untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.